Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so what's up guys? Welcome back to YouTube LTNU Ranca Ekek. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya guys ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan juga kita bisa berbincang-bincang dengan dua motivator hebat, dua kader terbaik dari Ansor NU ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita boleh perkenalan dulu. Yang pertama mungkin ada sahabat ketua Dede Sumarsa selaku ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya di samping kanannya ketua Desum ada sahabat ketua Gigi Kosasi selaku ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ranca Ekek. Tepuk tangan dulu dong biar lebih meriah. Dalam beberapa jam ke depan kita akan membahas dan mengupas semua tentang persoalan-persoalan yang ada di Ansor. Nggak sabar ya nungguin. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share biar nggak tegang, ngopi dulu ketua, ngopi dulu obrolan kita biar nggak tegang. Oke, langsung saja ini kita ke pertanyaan kedua motivator atau kedua ketua kita nih, kader-kader terbaik dari Ansor. Ini saya penasaran ketua. Awal mula ketua Kiki dan ketua Desum mengenal Ansor dari mana? Dan apa yang bikin ketua Desum dan ketua Kiki akhirnya memilih untuk berkecimpung lebih dalam di Ansor ini? Silahkan dijawab dulu oleh sahabat ketua Kiki dulu. Oke, kita dengarkan. Terima kasih Pak Moderator. Tadi mungkin pertanyaannya sedikit saya simpulkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, dari mana dan bagaimana mungkin gitu agaknya saya pribadi mengenal Ansor dan memutuskan untuk gabung atau berkecimpung di Ansor itu sendiri. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, izin menjawab. Pertama, saya mengenalkan diri juga, Gigi Kosasi. Umur, kenapa saya jelaskan umur? Karena nanti ini sesuai dengan jawabannya gitu. Sekarang saya berumur 28 tahun. Anom kene sih kan, anom kene. Di payung ini sih kan abdi penganomnya. 28 tahun, pada usia 20 tahun saya baru selesai SMA setelah pesantren juga kebetulan. Terus saya mungkin kembali ke Kalbur panggilnya gitu, dikenalkan kupun guru panggilnya sakawitna kukersana ketua MWC NU Kecamatan Ranca Ekek. Teras langsung di PKD gitu. Langsung di orang kiringan PKD atau napi pelatihan kepemimpinan dasar gitu di Ansor. Kirang langkung tahun 2017 deh Pak Yun. Pamit telepat itu PKD pertama di Kecamatan Ranca Ekek. Alhamdulillah dan abdi teh ngiringan di PKD pertama Pak gitu ya. Ansor di Kecamatan Ranca Ekek khususnya pamit telepat di Payung 2017. Nah, awitan tidinya pamitan abdi ngiring atau kenal lebih dekat dengan Ansor gitu. Walaupun sebelumnya memang tos kauningan pamitannya tos kamapun karena memang di Kecamatan Ranca Ekek sendiri alhamdulillah setahu saya pribadi memang NU itu mayoritas. Jadi nyata aneh lah gitu ya kenal ke Ansor gitu kan. Namun perjalanan di kehidupan saya pribadi baru memang di 2017 secara resmi mungkin ikut gabung dan berkecimpung di Ansor. Kenapa saya pribadi setelah memang hari di Ansor atau di NU mah urang teh biasa komodai santri turun tumut kalau jantan guru gitu ya. Jantan di payung rumah was saur pun guru nya awal kayak gitu kan.
teu aya bahasa anu BA we gitu tah. Tapi setelah eta karosku pribados di PKD memang luar biasa. Kata Wisna ku senior-senior tiap ayun alhamdulillah ngirim hadir oge di dieu senior Ansor di Kecamatan Rancaikek Resana Putraka Manten Adian. Oke, katenan ketua PC di Payung jantan salah satu promotor nah waktunya kami mengadakan PKD di tiap kecamatan. Nah, jantan kemenarikan tersebut yang mengakibatkan gitu ya dari dampak salah satu nama gitu tah. Maka kami pribados mah PKD itu sangat penting karena bagi saya pribadi karena ayana PKD eta jangan muncul rasa timbul hoyong berkiprah di Ansor gitu. Nah, memang keren gitu. Dulu yang mengisi materi di PKD tersebut memang keren. Makanya itu pengingatannya awal mula saya mengenal Ansor, bagaimana mengenalnya dan kenapa saya memutuskan untuk berkiprah di Ansor. Dan memang rumaos upami template nama umum namanya sami abdi ge hoyong diangkat santrina bahasin gitu. Amin, amin. Terus itulah kira-kira Iya, terima kasih kepada Habat Ketua Kiki selaku Ketua PAC yang telah menjawab dari pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya langsung saja ke kader terbaik yang kedua yang akan menjawab pertanyaan saya tadi kepada sahabat Ketua Desum, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong untuk moderator. Luar biasa, di awal sudah gaspol, luar biasa, keren. Sebelumnya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitan dengan kapan mengenal Gerakan Pemuda Ansor. Saya secara pribadi mengenal Gerakan Pemuda Ansor itu di tahun 2014-2015. 2014-2015 itu kalau berbicara sejarah Ansor Kabupaten Bandung memang waktu itu sedang masa-masanya kartekan. Jadi seluruh PACC Kabupaten Bandung itu belum ada pengederan pada waktu itu. Jadi masih kosong, kekosongan kepemimpinan, lalu kemudian diputuskanlah pada tahun 2015 konverjam dan Kang Hasan sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung waktu itu. Nah, saya mengenal Ansor memang tadi sama lah. Ketika kita berada di pondok pesantren, lalu kemudian kita mengenal Nahdlatul Ulama, ternyata Nahdlatul Ulama itu mempunyai anak-anak yang sangat luar biasa. Ada Ansor, ada Fatayat, ada Ibnu, IPPNU. Tadi nama hoyong teh masuk ke Fatayat, tapi ditolak. Beda jalan. Jadi ditolak masuk ke Fatayat ya. Akhirnya saya terjerumus di jalan yang benar, jadi Gerakan Pemuda Ansor lah gitu. Tepuk tangan dulu dong. Terjerumus di jalan yang benar. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk aktif masuk di Gerakan Pemuda Ansor? Sebelum itu mungkin saya ingin sedikit memberikan satu pandangan. Yang pertama, waktu itu saya berpikiran bahwa setiap manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup hanya secara individu atau sendiri, itu nggak bisa. Maka kemudian saya teringat salah satu kata mutiara yang sering kita dengar dari Sayyidina Ali gitu kira-kira. Al-haqqu bila nidomin yadulul batil bin nidom, kan gitu. Kira-kira kan seperti itu. Kebenaran atau kebaikan yang terorganisir itu akan mengalahkan kejahatan yang tidak terorganisir. Nah, maka kemudian kalau misalnya kebaikan atau kebenaran ini tidak terorganisir, ini kita akan kalah oleh kebatilan-kebatilan yang terorganisir. Maka saya memutuskan untuk masuk Gerakan Pemuda Ansor yang saya rasa bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini adalah salah satu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh para ulama, yang didirikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, khususnya di Nahdlatul Ulama, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya memutuskan pada waktu itu, yaudah, kita harus berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda Ansor. Tujuannya apa? Tujuannya ingin diakui menjadi santrinya
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Gitu lah kira-kira. Oke. Oke. Cukup menarik juga jawaban dari para ketuanya. Tepuk tangan dulu dong. Cukup menarik alasan pertama kenal Ansor dan alasan yang berkecimpung di dalamnya. Mungkin ya kita juga akui semuanya, tidak lain dan tidak bukan kita terjerumus di jalan yang benar ini. Salah satunya ingin diakui menjadi santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih para ketua, izin alasan dan daya tarik. Sekarang kan banyak organisasi kepemudaan ya, diakui tidak diakui sekarang itu sangat banyak sekali organisasi kepemudaan yang ada berdiri di Indonesia. Nah, menurut para ketua, kenapa anak muda harus masuk Ansor? Dan apa yang bikin beda dan layak diperjuangkan di Ansor? Silakan, siapa dulu yang menjawab? Ketua Desum dulu, kita silakan saja. Oke. Pertanyaannya menarik. Kenapa? Ini sangat menarik. Kita ini pertanyaan jebakan atau apa ya? Gerakan Pemuda Ansor ini yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini adalah salah satu OKP yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu buktinya adalah Ansor ini tidak mempunyai SK Kemenkumham. Jadi kalau berbicara SK Kemenkumham, Ansor nggak punya. Belum punya ya? Belum punya. Tidak akan punya. Tidak punya. Kenapa? Karena Ansor didirikan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Maka legalitas atau legal formalnya itu adalah nota Kemendagri. Itu yang pertama. Ansor dan Banser ini terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka kita hari ini berorganisasi di Gerakan Pemuda Ansor, berorganisasi di Banser. Kita sudah tidak lagi mengangkat senjata lalu kemudian kita berperang melawan penjajah. Tapi yang hari ini kita lakukan adalah kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kita mengembangkan tradisi-tradisi NU. Salah satunya adalah kewajiban kita ini menjaga kiai dan mengawal NKRI, gitu kira-kira. Nah, kenapa saya menawarkan Gerakan Pemuda Ansor ini mengajak seluruh anak muda khususnya di Kecamatan Ranca Ekek untuk masuk di Gerakan Pemuda Ansor? Komitmen kita ini sudah jelas bahwa komitmen Gerakan Pemuda Ansor itu NKRI harga mati, dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau memang ada beberapa organisasi-organisasi tadi, misalnya organisasi-organisasi yang menganggap bahwa NKRI ini NKRI ini misalnya harus dirubah atau apa dan sebagainya, maka saya pastikan akan berhadapan dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, sahabat-sahabat sekalian. Begitulah kira-kira. Jadi alasannya, daya tawarnya, yang pertama, Ansor ini adalah anaknya Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah komitmen Gerakan Pemuda Ansor ini berkomitmen mengawal kiai, menjaga NKRI, bahwa NKRI adalah harga mati bagi kader-kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Lalu pengembangan tradisi Aswaja An-Nahdiyah ini yang akan kemudian membedakan dengan organisasi-organisasi lain. Begitu mungkin kira-kira. Oke, selanjutnya ke Ketua PAC, kepada sahabat Kiki dipersilahkan. Mungkin kalau gambaran secara umum tadi sudah detail sekali ya sama Ketua PC dijelaskan. Saya sangat sepakat karena memang kalau secara hakikat mungkin bukan Ansor yang butuh kita ya gitu ya. Cuman kita yang butuh Ansor. Kenapa? Ya itu secara hakikatnya karena memang Ansor udah besar. Tanpa hadirnya kita sekalian, mungkin Ansor itu tetap besar. Cuman mungkin secara syariatnya kita yang bisa menghidupkan kembali Ansor tersebut. Jadi saya sangat sepakat dengan Ketua PC tadi bahwa nilai jual Ansor yang sebegitu besarnya harus kita sama-sama perjuangkan. Walaupun tadi secara hakikat memang Ansor udah besar, cuman secara syariatnya memang kita yang harus membesarkan Ansor itu sendiri gitu. Jadi memang kalau untuk santri-santri khususnya mungkin gitu ya di pemuda
tidak ada pemudi ya. Pemuda yang memang notabene background atau kulturnya di Nahdlatul Ulama, saya rasa mungkin ini wajib ya, wajib secara berorganisasi itu masuk di Ansor, karena memang secara kultural itu seharusnya dan secara struktural kita yang bisa membesarkan Ansor itu sendiri. Jadi alasan kenapa harus masuk Ansor ya wajib, kalau kata saya begitu kan. Wajib ya, harus gitu kan, harus. Ini perspektif organisasi gitu ya, wajib, bukan wajib secara fikih mungkin gitu ya. Cuma secara perspektif organisasi khususnya mungkin gitu kan di kalangan Nahdlatul Ulama memang kita wajib gitu kan. Jadi masuk atau aktif di keansoran. Gitu mungkin kira kurang lambung. Siap, dilanjut. Dilanjut. Berarti Ansor itu salah satu organisasi yang memang layak untuk diperjuangkan gitu ya. Sedikit ada statement pada saat itu saya pernah melihat podcast dari Ketua Umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, bahwasanya Ansor itu adalah penolong gitu kan. Bukti nyata apa yang telah Ansor berikan yang tadi telah disinggung oleh Ketua Desum, bahwa Ansor itu menjaga NKRI itu harga mati, makanya seperti itu. Kita balik lagi ke statement yang tadi bahwasanya Ketua Adit pernah membicarakan Ansor itu adalah penolong. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bukti nyata apa yang telah diberikan oleh Ansor terhadap menjaga keutuhan NKRI ini? Silakan. Bukti nyata apa bahwa Ansor itu, kalau mengutip statement dari Ketua Pusat GP Ansor, adalah penolong. Sedikit mungkin saya juga bercerita yang tadi sebenarnya sudah diceritakan juga oleh Ketua PC, bahwa secara histori Ansor ini jadi salah satu garda terdepan di kepemudaan, khususnya di momen kemerdekaan. Karena yang memang betul Ansor ada sebelum momen kemerdekaan. Dan ini bukti konkret ya kalau berbicara histori, bahwa di momen kemerdekaan Ansor ini berperan aktif dan juga cukup besar. Yang mana memang perjuangan santri-santri para kiai pada waktu itu memang sangat terasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dituangkan juga dalam PDPRT Ansor sendiri bahwa asas dari organisasi Ansor ini adalah Pancasila, gitu kan. Itu tertuang, asas dan tujuan organisasi Ansor itu sendiri adalah Pancasila. Yang mana memang di situ udah tertuang jelas, tercantum bahwa memang Ansor ini bertujuan berasaskan Pancasila. Secara konkret lagi mungkin dalam tertuang program-program di Ansor itu sendiri. Tadi sebelum podcast ini saya sempat ngopi dan ngobrol-ngobrol santai juga dengan Ketua PC. Alhamdulillah ini salah satu bukti konkret ya di Kabupaten Bandung. Ini programnya Ketua PC juga. Sekarang ini lagi bulan Ramadan, barangkali nanti ada sahabat-sahabat yang nonton konten ini di bulan lain gitu ya. Sekarang ini bulan Ramadan, PC Ansor Kabupaten Bandung ini punya posko mudik. Rekan-rekan yang ini adalah salah satu program konkret bukti nyata Ansor ini adalah penolong. Yang mana memang di Indonesia sendiri ini menjadi tradisi yang memang rutinitas di Hari Raya Idul Fitri itu adalah mudik gitu ya. Dan alhamdulillah saya pribadi dan Ketua PC juga selalu berkeliling ke posko yang memang sudah ditetapkan. Tadi aja kita sudah dari posko, memang alhamdulillah ada masyarakat baik dari kalangan Nahdlatul Ulama ataupun di luar kalangan Nahdlatul Ulama yang memang lagi melaksanakan mudik dan beristirahat di posko mudik Ansor Banser Kabupaten Bandung. Dan di sana kita menyediakan sedikit fasilitas kesehatan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya dan juga fasilitas untuk beristirahat. Ini adalah bukti nyata bahwa Ansor adalah penolong, kan gitu ya. Luar biasa nih program Ketua PC nih. Mohon sedikit saya kutip gitu. Jadi saya yakin dan memang statement Ketua Pusat juga itu bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sebatas omong kosong bahwa insya Allah Ansor adalah penolong. Bagi apa? Bagi semua umat, tidak hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama, tapi toleransi pun kita tingkatkan dan kita komitmen di sana.
Kira mampu sama situ nanti ditambahkan oleh ketua PC. Izin. Langsung saya jawab. Tadi hanya menambahkan sebetulnya, menambahkan bukti konkret bahwa hari ini kita berkeyakinan Ansor ini mempunyai apa ya, tagline NKRI harga mati. Kira-kira apa nih bukti nyata? Bukti nyata bahwa Ansor ini memang berkeyakinan NKRI harga mati, itu kira-kira. Yang pertama bahwa tadi sudah dijelaskan, hari ini Ansor bukti konkretnya hadir di tengah-tengah masyarakat, entah itu poskomunik dan lain sebagainya. Bahkan sudah bertahun-tahun kader-kader Ansor dan Bansar khususnya di Kabupaten Bandung bahkan se-Indonesia itu kita mengadakan atau mempunyai kegiatan yaitu jika ada non-muslim merayakan hari besarnya, kita hadir di situ. Seperti halnya mungkin kita sudah tahu bahwa setiap Natal misalnya, setiap Natal kader-kader Ansor atau Bansar se-Indonesia itu ikut menjaga. Intinya bukan persoalan menjaga gerejanya, tapi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia gitu kira-kira. Nah, kita tahu ada salah satu sahabat Bansar yang bernama Rianto. Sahabat Bansar ini rela memegang bom yang sudah disiapkan pada waktu itu, dan akhirnya sahabat Bansar kita yang ada di Mojokerto pada waktu itu meninggal dunia dengan keadaan memeluk bom. Untuk apa? Untuk menjaga kaum non-muslim yang pada waktu itu sedang merayakan Natal. Di malam Natal kader Bansar Mojokerto itu meninggal dunia dalam keadaan memeluk bom yang ada di gereja tersebut. Nah, ini adalah salah satu bukti konkret bahwa Ansor dan Bansar hari ini adalah memang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun saya catat, meskipun Ansor Bansar hari ini tidak ada gaji, tidak ada insentif, tidak ada apa, tapi komitmen Ansor Bansar tetap memegang teguh bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini wajib kita jaga bersama. NKRI adalah harga mati. Seperti itu kira-kira. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Perlu kita garis bawahi bahwasannya tadi disebutkan oleh Ketua Desum di akhir, Ansor dan Bansar ini tidak menerima gaji sepeser pun dari pihak manapun, betul. Tapi kita tetap sepakat dan kita tetap setia menjaga keutuhan NKRI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ansor, luar biasa memang. Tapi sedikit ada pertanyaan titipan ketua itu. Gini, memang di era zaman sekarang ya, di era media sosial, di era digital, khususnya di beberapa platform media sosial, ada komenan-komenan netizen yang memang sedikitnya entah itu sarkas atau singgungan gitu kan. Ini cara menanggapi dan cara terus untuk menyemangati kader-kader kita gitu ketua. Kadang-kadang kan ada, khususnya untuk di sahabat-sahabat Bansar ya, ada komenan netizen udah gede main tentara-tentaraan ya, seperti itu gitu. Gimana cara agar kita tetap semangat dan tidak mendengarkan omongan itu gitu? Bagaimana caranya atau wejangan-wejangannya gitu ketua? Dipersilakan kepada ketua PC, ketua Desum. Sebelumnya selamat datang untuk kakak saya, sahabat ketua Tony. Luar biasa. Beliau yang mengkader saya, alhamdulillah beliau pun hadir hari ini. Terima kasih ketua. Kaitan dengan media sosial, memang hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia maya ini sedang puncak-puncaknya seperti itu kira-kira. Tapi saya meyakinkan kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor dan Bansar khususnya di Kabupaten Bandung, apapun itu komentar-komentar netizen sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hari ini banyak hoax
bertebaran di mana-mana. Kalau misalnya hari ini saya direkam, lalu kemudian saya berbicara tentang bahwa haram sholat bagi perempuan misalnya, lalu kemudian video ini dipotong. Nah, ketika video-video ini dipotong lalu kemudian disebarkan di media sosial, maka saya yakin bahwa banyak orang-orang yang menghujat. Padahal ada lanjutannya. Haram bagi perempuan untuk sholat ketika perempuan itu sedang haid misalnya, kan seperti itu. Nah, artinya kejahatan-kejahatan di media sosial ini yang harus kita lawan bersama. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kalau misalnya tadi di awal saya berbicara tentang zaman dulu Ansor Banser itu mengangkat senjata untuk kemudian melawan para penjajah. Hari ini kita wajib mengangkat handphone kita masing-masing, sahabat-sahabat sekalian, untuk kemudian kita mengcounter isu apapun itu yang sedang mereka mereka tujukan untuk memecah belah organisasi, entah itu memecah belah Ansor, memecah belah NU. Hari ini Ansor sebagai garda terdepan mengawal kiai menjaga NKRI. Ketika ada orang yang ingin merusak tatanan NKRI pun kita wajib untuk melawannya di situ. Ada orang lain misalnya, entah itu netizen ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, maka kewajiban gerakan kepada Ansor dan Banser lah yang harus menjadi garda terdepan di situ. Dan saya yakinkan kepada seluruh sahabat-sahabat, apa yang sudah kita putuskan hari ini, kita berorganisasi di Ansor dan Banser, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa para ulama, melalui doa-doa para wali-wali Allah yang tentunya mendirikan Nahdlatul Ulama. Seperti itu kira-kira. Terima kasih jawabannya dari Ketua Desum. Bisa langsung disambung oleh Ketua Gigi. Ini umpan manis sebenarnya. Sedikit menambahkan juga dari jawaban Ketua PC tadi, bukan kurang tapi sedikit menguatkan juga gitu ya rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya. Saya ingat satu petua dari almarhum Gus Dur kedua, bahwa memang beliau pernah berkata, ketika memang kita melakukan sesuatu, memang di NU mah kumaha niatna gitu pangitannya. Tah pangitan da Ansor Banser mantos puguh niatna ge gitu pangitan. Kira mampu gitu nya. Jadi memang kita mah punya tujuan, kita punya visi misi yang tadi dijelaskan oleh Ketua PC. Jadi apapun hal yang nanti kedepannya kita hadapi, kita mah fokus aja karena tujuan yang kita pegang teguh tidak akan sampai goyah oleh komenan netizen gitu ya. Coba bahasa nama. Jadi memang sakumaha saya urang ge da ari anu mencibir anu ngaawalkeun mah pasti aya wae gitu soal Gus Dur katanya. Jadi ya kita kan fokus aja dengan tujuan kita yang mana memang insya Allah tadi dilakukan oleh langsung Ketua PC, dan kita harus meyakini bahwa apapun gerakan atau program-program yang kita galakkan bahwa insya Allah ini di jalur kebenaran gitu ya. Jadi ya kita mau fokus aja. Jadi motivasi kalau dari saya memang di Ansor Banser ini nawetna anu tos leres lakukan sateka pola entok patos di nya dikhawatirkeun lah komenan-komenan atau hoax-hoax yang memang beredar, karena memang insya Allah ketika yang tadi Ketua PC sebutkan, ketika dikonfirmasi atau memang secara jelas dalam tindakan konkret nama, dan insya Allah kita mah tidak seperti itu betul ya. Jadi motivasinya kita mah tetap semangat terus berjuang untuk menegakkan NKRI gitu Bang.